Box nomor berapa, Om Ye? Ke-1. Satu, kita buka box nomor 1. Menanti kejujuran. Ya. Oke. Nah, saatnya saya serahkan pada Zoya. Om Ye, kalau misalnya dalam teori seksologi nih, ada seorang ahli namanya Zilberger. Dia bilang, dalam rentan kehidupan seorang laki-laki, mulai dari dia usia 30 tahun sampai dia usia 70 tahun, katanya minimal sekali ya, mereka pernah mengalami ketidaknyamanan lah gitu ya, dalam performa seksualnya. Kira-kira kesulitan seorang laki-laki, apalagi rocker, itu kan susah sekali kalau nggak bisa perform secara seksual, terus bisa jadi juga di panggungnya itu mempengaruhi gitu performanya. Mengatasi masalah-masalah kayak gitu yang sebenarnya dialami oleh semua laki-laki kalau mengaku. Oh enggak ya nih. Gue mulai saat ini gue behave, gue nanya. Oke, gimana tipsnya? Kepo banget ya gue. Iya. Maaf ya, Silakan. beneran penasaran. Oke, silakan Om Ye. Ya saya rasa enggak ya, enggak ada masalah buat saya. Santai aja, istri kan ada. Iya kan? Jadi Nggak mungkin mesti- didiskusikan sama istri ya kalau lagi ada masalah dengan performa dan segala macam ya. Karena Iya. banyak laki-laki nggak mau. Itu maksudnya pertanyaan mungkin cocok untuk Sandi. Kalau Sandi gimana? Sandi. Udah ya Sandi cepetan bilang. Nah, kalau eranya Mas Ye, apakah grupis itu cukup membantu meningkatkan semangat seperti yang Mbak Zoya tadi tanyakan tadi, melakukan apapun? Demi idolanya gitu kan, pasti idolanya banyak banget waktu itu ya Ya Om. cuman kita baik-baik sih. Mungkin dia bajingan. Gue. Benar sih, sering Jangan kejadian. nakal. Artinya mereka malah berani gedor-gedor hotel kita ya. Oh. Itu pernah. Terus? Terus gimana, dibukain nggak? Enggak, saya enggak buka. Kalau anak band sekarang heboh. pintunya nggak Sekarang ditutup. kan sekarang lift digedor. sekarang bukan lagi gedor ya, Jangan lift curhat aja ya, tolong sekarang jangan itu curhat. kalau Enggak. nggak punya ini mereka nggak bisa naik ke Iya, atas, iya. iya kan? Oke. Nggak, gue kebayang ya. Oke, ayo, ayo. Ini udah mau show nih. Digedor-gedor. Ah. Bro gimana nih? Nggak buka. Bang Ahmad nggak buka-buka pintu. Panitia gitu. Panitia. Oke, silakan. Ayo. Ya terdengar stigmanya orang-orang kan musisi Anak rocker, band is nakal. Iya, it's nakal gitu. Tapi ternyata Ya nggak selalu Ada yang rocker itu nakal. konsultasi ya. tuh, yuk sini. Banyak yuk, orang konsultasi nih. artinya mengkaitkan teman-teman. rock itu identik dengan narkoba, dengan seks. Zaman Sex, drugs, apalagi and rock and tahun-tahun 70-an itu. Pernah terjerumus dalam dunia itu nggak? Ya saya nggak usah munafik ya. Artinya di tahun-tahun 90-an itu saya pernah artinya terpengaruh oleh lingkungan ya. Apakah memang itu betul. perlu bagi seorang musisi agar mungkin lebih perform? Saya rasa enggak harus. Oke, Bang Hesa silakan. Pernah dijebak nggak selama karir itu supaya citranya God Bless ini jadi jelek, hancur gitu? Dijebak saya rasa enggak ya. Atau perasaan nggak dijebak nih, jadi Bukan dinikmati dijebak. gitu? Oh, enggak. Tapi saya Nggak dijebak, dibilang dijebak. itu juga. saya pernah terjebak. Nah, Pernah terjebak. Kalau boleh tahu sebenarnya kenakalan apa yang paling parah yang pernah dilakukan? Buat saya nggak ada yang nakal. Kalau buat saya nggak ada yang nakal. Ini saya mau kasih lihat sebuah foto. Nah, Mas Yoki. Yoki Suryo Suryo Prayogo. Prayogo. Apa arti Mas Yoki bagi seorang amat abal? Oh, sangat dekat artinya ya. Untuk God Bless ya, kita merasa kehilangan dia salah satu musisi yang jenius juga. Daya ciptanya juga kuat. Sempat ada konflik katanya. Kecil-kecilan itu beda pendapat aja ya. Satu. Tapi keluar. Bukan keluar, Enggak juga? memang akhirnya kita Pecah. pisah pada saat itu. Kalau pas Enggak. itu pernah pecah nggak? Oh pernah. Pernah ya? Pernah. Terus bubar gitu ya, musuh-musuhan orang-orangnya kelihatannya. Pernah. Karena Pernah. Oke. kurang dewasa. Tapi yang merekatkan kita adalah job. Oke, baik, terima kasih. Cukup untuk box menanti kejujuran. Kita masuk ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa Om ya? Nomor bagus saja ya, 9. 9. Oh, play or pass?
Pilih play or pass. Pas. Pass. Oke, kita lanjut. Nomor berapa selanjutnya? 4. Oke. Rumah kita. Oke, rumah kita. Ngobrol soal rumah kita ada foto nih. Foto Om Iye. Wow, waktu masih muda. Waduh, itu takut aku. Waktu masih muda. Dan foto yang sekarang. Besar, Pak. Seru-seru aja. Diri sendiri Seru aja. besar. Iya. Ya, zamannya lah beda. Kalau sekarang saya suruh pakai rambut kayak begitu udah nggak sanggup lagi. Oh, berat. Oh, gitu ya? Itu berat nggak sih, Mas? Bukan berat, gerah aja Oh, rasanya. gerah. Kalau Dan udah nggak pantas kalau terlalu besar gitu. Ini tentang idealisme, Om Ye. Di film Bohemian Rhapsody misalnya, si Queen itu sempat pernah menolak Universal ya kalau saya nggak salah tuh, sebuah label rekaman yang besar karena tidak ingin memutar sebuah karya yang menurut dia itu ini harus diputar, epic ini. Nah, pernah nggak God Bless dan Om Ye itu menemukan situasi seperti itu? Jadi pada saat ada karya yang ingin didengar oleh semua orang, ternyata si label rekamannya menolak untuk menayangkan. Enggak, belum pernah. Belum pernah. Ya, alhamdulillah artinya God Bless dari album pertama kita diberi kebebasan waktu. Itu waktu awal dapat kontrak tuh gimana sih ceritanya tuh? God Bless tuh lahir tahun 73 dan kita baru dapat kesempatan pada tahun 75 akhir katakan untuk dapat tawaran rekaman. dari yang benar-benar grassroots-nya kuat banget, belum ada media sosial, belum ada digital apapun yang Rame tuh. rame ini belum banget viral loh tapi emang udah terkenal dan Ya. sekarang udah 50 tahun dan sekarang God Bless Om Iye sama Doni Gagola dan Mulfata, juga Ian Ian Antono. Nah, kita mau tahu gimana sih resepnya untuk menjaga kekompakan dan juga semangat Ya. bersama ini, dan apakah mungkin ada konflik-konflik atau ketika mereka manggung itu strateginya gimana untuk saling backup kalau fisiknya lagi sama-sama, mungkin ada yang mungkin lagi encok, mungkin pas manggung kan ada ya. Kita langsung aja tanya. Itu sekarang, itu Itu encok. sekarang ya. Kita undang Mas Ian dan juga Mas Doni, silakan. Silakan. Rumah kita. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oh! God bless. Mas Ian dan juga Mas Doni tadi sudah banyak ngobrol dengan Om Iye ya. Kita mau tahu nih, di usia sekarang 50 tahun God Bless dan juga ya secara fisik juga sudah tidak muda lagi tapi Ya. tetap masih on seperti itu. Pernah nggak sih kalau manggung itu kayak pegel, encok atau mungkin kayak capek banget, strategi untuk saling backup tuh gimana Mas Ian? Aduh, kalau ditanya masalah di panggung, emang sering. Sering? Sering. Pengalamannya Kadang- gimana Udah Mas mulai Ian? gitu. Udah mulai terasa. Apalagi di usia sekarang Contohnya konkretnya pas apa gitu? ya. Terkadang lupa, interlude-nya ya kayak gimana ya. Lagu apa ya itu? Oh gitu ya? Lah ya. Makanya kita usahakan untuk tiap hari itu harus pegang gitar terus. Mas Ian ini baru tahu nih, saya baru tahu nih kalau Mas Ian, God Bless, pernah intronya beda lah, salah atau apa ya. Nah, biasanya itu dijadikan gimmick atau ada cara lain? Kenapa? Tipsnya Solusinya gimana? kayak apa? Kalau Mas Kalau Ian bilang, apa ya, salah nih lagu. berhenti Oh, volume. bukan yang itu lagunya gitu. Volume saya matiin pura-pura aja. Oh, trik matiin volume. Oh, kalau Mas Doni, di antara Practice. bertiga ini yang paling cepet capek siapa? Ngaku. Masih, Ya karena kan vokalis kan vokalis. Jerat-jerit Karena soalnya. vokalis ya, oke. vokalis paling berat. Oke, ini menarik sekali, nanti kita akan kupas lebih jauh lagi tentang sosok tiga legendaris ini. Namun kita jeda dulu. Tetap di Q&A karena
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.